Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali jumpa dengan kami berdua di Nilas Luhur. Sekarang lagi ada Mas Tommy sama aku. Dan seperti sesi biasa kita akan bahas-bahas ya hal-hal tentang mitos, tentang apa aja yang berkaitan dengan seputar mungkin ada hal juga ya. Mungkin ini mitos mistik ya. Misalnya lebih ke mistik gitu. Nah, yang udah-udah kan kita pernah bahas tentang kayak sosok yang udah umum lah ya, kemudian orang-orang itu bisa jumpai kemunculan kayak pocong, sosok kuntilanak, terus sedikit pernah diselenting tentang sundel bolong, Mas Tommy. Nah ini malam ini meskipun lagi nggak ada protoying yang biasanya dia paknya di bagian kayak gitu, aku coba sama Mas Tommy mau ngulik tentang tadi sosok sundel bolong, Mas Tommy. Menurut jenengan sosok sundel bolong sebenarnya seperti apa sih, Mas Tommy? Hampir sama dengan kuntilanak, cuman perbedaannya semua face sama, dengan rambut yang terurai, dengan baju khasnya, long dress, cuman di belakangnya dia ada lubang di bagian ya, punggung ya? Iya. Tapi kalau misalnya orang dia berdiri misalnya di pinggir jalan atau di pohon begitu ya, atau di jembatan atau seperti itu, kalau dari depan nggak kelihatan ya? Enggak. Samar itu antara sundel bolong juga sama kunti begitu ya? Ya, kejadian itu pernah kita dapat. Kita biasa ngetek di rumahnya Bro Tuyeng ya. Ada pohon yang di belakang yang sering goyang. Ya di situ ada satu. Tapi itu terpisah dari kawanannya, dia terusir dari rumah kumpulannya lah karena melakukan satu kesalahan hingga terusir, dia menjadi gelandangan. Oke, nanti kita coba kalau ingat kita bahas itu ya. Iya. Berarti kalau yang itu apa? Waktu video apa ya? Titipan kuntilanak ya? Yang muncul malah sundel bolong nih. Yang muncul sundel bolong, dan dia memang pernah datang juga ke rumah Bro Tuyeng, tapi nggak bisa masuk. Bisa masuk, hanya jadi seseorang yang biasa kita ngetek tuh duduk di teras. Ya kalau misalnya goyang-goyang biasanya ada di satu pohon, cuman udah ditebang langsung ya. Iya, buat rumahnya jadi ditutup bang. Nah ini tadi kita udah masuk masalah, aku nanyain sundel bolong, ternyata dari packagingnya, face-nya itu mirip sekali dengan kuntilanak. Perbedaannya cuma ada bolongan di belakang. Iya. Itu ini ke yang lain nanti. Bolongan itu kalau di film-film itu kan digambarin berdarah-darah, ada belatungnya seperti itu. Emang seperti itu, Mas Tommy? Ya kalau udah sugestinya manusia yang lihat film ya gitu, ntar wujudnya kayak gitu. Sebenarnya cuman titik hitam yang besar. Titik hitam ya, noktah begitu ya. Kayak tompel lah. Seperti kayak tompel, benar. Nah ini kalau kemarin Kunti riwayatnya seperti apa, pocong juga seperti apa. Ini mau tak tanyain masalah awal mulanya itu kejadiannya, terus disebut sundel bolong itu riwayatnya seperti apa, Mas? Ya mungkin dari orang-orang dulu katanya ada seorang wanita yang hamil, mau dia dibunuh atau diperkosa saat dimandikan. Biasanya saat dimandikan, bukan saat dikubur ya. Kalau orang dulu kan ada dua versi. Betul. Saat dimandikan keluar anak bukan melalui alat kelamin, dia melalui punggungnya. Dari setelah dimakamkan juga kayak gitu. Tapi kita main logika, mana mungkin seorang janin yang meninggal keluar dari lubang belakang, harusnya tetap melalui lubang ini ya. Iya, pelanakan. Iya, itu hanya sebuah mitos ya. Betul. Karena apa? Wujudnya kuntilanak itu bolongnya di belakang. Jadi untuk memunculkan itu, jadi dia mau merubah dirinya seperti apa orang umum yang baik. Jadi kalau pembahasan yang kemarin kita balik lagi, kuntilanak itu asal mualnya dari seseorang yang tersakiti terus melakukan gantung diri. Iya. Nah itu menyimpan dendam yang sangat, terus akhirnya bersinergi dengan sosok jin begitu ya, mengadopsi itu semua ceritanya dia menyimpan dendam teramat sangat. Nah ini kalau menurut Mas Tommy yang kita lihat secara batin, kalau sundel bolong kalau umum itu kan ini ya Mas Tommy tadi, orang yang dalam kondisi hamil terus meninggal, itu nanti keluar bayinya itu saat di dalam makam seperti di film-film. Kalau enggak saat dimandikan, itu dari punggung. Kita pakai logika mana mungkin lah. Mungkin gitu. Yang seperti itu bukan jarang, itu bisa mungkin banget ya. Tapi seperti sosok-sosok yang pernah ada khususnya di ranah kita di sini ya, itu timbul karena tadi keprihatinan orang tua, para tetua ya. Karena
memang benar untuk di jam-jam tertentu alam udah berubah, udah ganti, anak-anak kecil, menakut-nakuti. iya, jangan sampai keluar malam karena anginnya nggak bagus, karena ya banyak hal seperti tadi. Nah, ini yang sosok gundul bolong, ini, apa ya namanya, suka ngambilin bocah, suka gangguin bocah, makanya kuntilanak ini belum cukup juga mitos ini. Mungkin dari itu aja. Kalau orang dulu sundel kan dari kata perempuan iya, perempuan malam lah, yang nggak baik iya, gitu, yang ya. selalu membuang anak. Mungkin ya dari ada itu buat nyinggung, maaf buat mereka yang kayak gitu. Iya, kalau zaman dulu kan nggak seperti sekarang, misalnya dengan mudahnya orang melakukan aborsi. Iya. Kalau dulu dia orang yang nggak baik, misalnya gonta-ganti pasangan atau jadi seperti itu, perempuan sundel, setelah melahirkan anaknya dibuang seperti itu, seperti ya. itu. Nah, ini untuk menakut-nakuti para tetua dahulu, jangan nanti ada sundel bolong. Iya. Yang kelahirannya itu karena begini, keluarnya dari punggung. Cerita itu diambil alih oleh bangsa jin. Akhirnya Menyerupai seperti apa yang diceritakan, disugestikan, apa yang kayak orang manusia kan sundel bolong. Dia menggambar apa? Jadi kalau dia kayaknya nih, saya melihat kuntilanak, ya pasti itu yang wujud. Iya. Berarti sosok itu nggak mutlak ya, Mas? Iya, nggak. Tapi dia terbentuk karena memang bukan satu orang juga meyakini itu semua pada umumnya seperti itu, akhirnya jadi sosok seperti itu. Oke. Nah, tadi kalau kemunculan itu sendiri apakah sama seperti kuntilanak? Misalnya dia kalau misalnya ada orang melahirkan atau cenderung yang berbeda gitu, Mas? Enggak. Dia muncul aja, nggak deketin, ya? nggak ada anak kecil, nggak ada. Kalau lagi lewat. Tapi ada kecenderungan begini, 1-2 kasus, misalnya ada orang yang memang meninggal dalam keadaan hamil, biasanya sosok itu muncul, Mas. Pasti muncul. Gangguin siapa gitu, tetangga Iya, atau siapa kayak gitu. Arwahnya belum tenang, buat menggoda manusia. Berarti fitnah ya, ikutnya ya. Ikut fitnah. Dan mukanya biasanya menyerupai si yang meninggal Iya, tadi. makhluk kayak gitu kan bisa menyerupai siapa saja. Terus apa hubungannya dengan korin, misalnya korinnya si perempuan tadi, Mas? Ya korin kan itu bisa nyerupain. Korin kan termasuk jin, Bangsa jin juga. bangsa ya? jin. Nah, dia pendamping. Setiap manusia lahir, dia sama Allah Subhanahu dikasih korin. Itu tetap pendamping, tergantung manusianya. Betul. Nah, tetap korin itu lama-lama ya menyesatkan semua jin itu, menyesatkan. Untuk jin-jin yang haluan kiri ya, Iya, betul. kan ada jin muslim, ada jin yang baik, ada kan itu loh. Kalau kita memang jalan kehidupannya ya banyak yang nggak baiknya, ya cenderung ini juga sama persis seperti kita yang waktu itu ya. Keluar misalnya dalam kondisi hamil, meninggal, disinergikan sama jin luar tadi ya. Ya karena itu mungkin timbul mitos-mitos kayak gitu. Mungkin yang saat orang dulu itu yang meninggal juga, yang meninggal saat itu orang perempuan malam, munculnya dia kan. Jadi tumbuhlah mitos sundel bolong itu. Berarti bukan perempuan sundel ya, tapi memang itu diumpamakan seperti itu karena keluar malam. Dan biasanya kalau orang zaman kuno, zaman dulu, perempuan begitu ya hamil aja, nanti keluar anak dikasih maaf, dibuang seperti itu ya. Itu tadi ada sampean pernah telentingan sedikit, dia itu sosok yang terusir begitu, sering begitu ya. Maksudnya terusir dalam hal apa, Mas? Mungkin dalam kelompoknya dia menyalurin aturan. Di sana juga ada seperti kita, tetap norma-norma yang harus dipakai, tetap ada hukum lah. Iya. Jadi dia sering melanggar seperti itu. Iya. Ya? Apakah satu bangsanya dia di bangsa sundel bolong, apa nyampur ke bangsa kuntilanak pelanggarannya, Mas? Ya nyampur ke kuntilanak. Kuntilanak ya. Tapi ini sosok lebih kuat ya, Mas? Lebih kuat. Tetap powernya lebih kuat daripada kuntilanak ya. Betul. Kalau kunti sering dari berbagai cerita, seringnya kan keluarnya saat ada kelahiran, kalau enggak orang hamil begitu ya. Kalau ini kapan waktunya bebas. Apalagi kalau misalnya ada orang yang meninggal dalam keadaan hamil, lebih-lebih lagi muncul seperti itu. Kita duduk aja dia lewat, enjoy. Betul. Nggak takut ya. Santai, dia lebih, berarti powernya lebih gede, bisa dibilang seperti itu. Oke. Tadi ada penjelasan para tetua dulu dengan tujuan baik tentunya ya, Mas, untuk apa namanya, supaya anak-anak mereka, keturunan mereka nggak sembarangan tentang anak kecil keluar malam dan lain-lain. Itu akhirnya
timbul mitos-mitos yang lain juga Iya. sih ya. Apalagi anak bayi masih rentan keluar malam, kayak kalau dulu, kalau sekarang kan cahaya dapat ya kan. Kalau dulu kan susah, gelap kayak gitu, takutnya ada Jadi, binatang buas. benturannya bukan ke mistik sebenarnya ya. Sebenarnya enggak, cuman buat menjaga anak cucunya. Iya. Kalau dulu Ditimbulkan gelap. gitu, jadi sampai sekarang dipakai. Jadi tetap itu ada di pikiran orang. Oh, sebenarnya kuntilanak, sundel bolong. Ya walau kita punya Allah, kita keluar bebas aja. Mending kita keluar berdoa, pulang nyampe rumah ya berdoa. Iya. Mau keluar rumah pakai istilah kata melangkah dengan yang kanan dulu, setelah pulang kita buang yang kiri dulu. Istilah kata yang kanan kita keluar mau tujuan baik, setelah kita kembali kita melangkah dengan kaki kiri, meninggalkan yang jelek di belakang, nggak usah ikut-ikut gitu loh. Betul. Itu salah satu penjelasannya sangat mendalam juga, dan memang apapun yang diyakini, apalagi oleh sekelompok masyarakat yang sudah sangat luas, apalagi di Indonesia udah umum seperti itu pengertiannya gitu ya. Kita secara pribadi aja meyakini satu hal, nanti begini biasanya terjadi seperti itu. Apalagi ya udah menjadi momok seperti itu ya Mas. Iya, itu pasti udah istilah kata udah tertanam di alam pikir. Iya, bangsa lain mengambil, bangsa halus mengambil, ya udah. Iya, apalagi itu normatif atau misalnya sebuah mitos tak tertulis tapi kuat. Nah. Ibaratnya kayak tertulis seperti itu ya. Iya, lebih kuat dari hukum lah. Kayak akan gitu. Iya, sementara bangsa-bangsa jin yang ingin menyesatkan seperti tadi, kita di dalam dada aja disudur ya Mas, baru ini nanti mau kayak gitu. Itu aja pasti langsung diambil alih begitu ya. Oh, itu si Fulan udah goyah, ini karena mau perjalanan bakalan begini, dia langsung gimana caranya jadi seperti itu ya. Ya, apapun yang terjadi, ada istilah kata ada keluarga kita yang meninggal, walaupun kecelakaan apa, dia muncul dengan istilah kata dengan raut, istilah kata habis tabrakan itu dengan muka berdarah, jangan langsung itu dia. Itu si almarhum, enggak, itu korin pasti korin. Ada emang setelah meninggal ada yang datang, dia masih arwah rohnya dia ya, itu pernah masih dijelaskan. Ada, cuman dengan penampakan yang wajar. Itu ada bagiannya 7 hari 40 hari seperti itu ada ya, pernah kita bahas ya. Nah ini sosok itu salah satu yang sosok populer di samping pocong, kuntilanak, pasti ada sundel bolong juga. Tapi sangat jarang dalam cerita-cerita karena memang ini rada spesial ya Mas ya. Kalau Gundurwo sering banget. Tapi memang kalau di strata itu lebih ini ya, lebih tinggi. Baik. Untuk menyingkapi yang misalnya kalau kita mau keluar malam, ini kan hubungannya mitos tadi muncul karena khawatir orang tua dulu terhadap anak. Ya, seperti apa Mas baiknya kita untuk orang tua tentunya ya? Ya, jangan keluar karena suasana malam. Jangan menimbulkan ada hal-hal mistis, entar ada kuntilanak, itu makin mendidik anak untuk takut sama hal-hal yang enggak dia lihat, dia parno sendiri. Itu intinya di situ. Kita mendidik anak, jangan keluar malam, entar ada ini, jangan keluar malam. Entar istilah kata angin malam itu membahayakan, lebih baik kan. Berarti lebih jangan menakut-nakutin ke hal-hal mistik. Itu tertanam dari kecil itu sampai tua pasti tertanam. Nanti dia juga disalurkan ke anaknya lagi. Iya, mendingan kita enggak, jangan keluar malam. Kasih penjelasan alasannya apa? Udah malam, bukan waktunya untuk bermain. Kamu udah angin capek, malam juga. Iya. Istirahat besok sekolah atau apa seperti itu ya, ada angin malam nggak bagus. Kalau jangan ditakut-takutin kayak tadi ada ini ada itu. Itu malah jadi parno seumur-umur nanti nyalur ke anak-anak. Mendingan kita jangan keluar malam, ntar kamu diculik sama orang. Udah. Nah, lebih simpel. Berarti lebih logis ya. Lebih logis sih. Oke. Ya kita hidup memang berdampingan sama yang goib. Nyatanya kita nggak ngelihat mereka. Iya mikirnya yang dohir. Iya. Tetap seperti itu. Baik itu tadi masalah sundel bolong kita kulik sini sedikit, dan nyatanya itu pernah difilmkan juga. Iya. Dia dulunya seperti apa karena ada kelahiran yang jebol dari sini. Itu menurut kami sangat tidak mungkin. Mungkin ya, secara logika itu malah mungkin. Tapi emang cerita itu memang pernah dikarang oleh pendahulu. Niatnya bukan memunculkan sosok itu, tapi buat nakut-nakutin lah supaya si anak cucunya bisa jaga anaknya supaya ya kayak orang dulu kan kayak apa ya kan, alamnya juga kayak apa, enggak sampai sekarang rumah juga jauh-jauhan. Tapi ya kayak mitos yang ini punya anak bayi jangan sampai keluar 40 hari, enggak kenapa-napa. 40 hari itu kan bayi masih rentan,
Kalau dulu kita mau kemana kan ada binatang buas. Kalau sekarang 40 hari kita lahiran aja di rumah sakit itu enggak 40 hari. Kita setelah lahiran berapa harinya kita suruh periksa itu kadang masih dipakai. Dia periksa dokter beda sama pergi. Kan sama aja sebenarnya. Sebenarnya sama aja. Iya kan enggak 40 hari juga. Alamnya sudah sangat Iya. berbeda Dan anaknya sakit kita masih 40 hari jangan kemana-mana. Iya. Nunggu apa anak sakit? Kita mau liatin anaknya. Betul. Iya kan? Iya. Kan udah nggak logis gitu loh. Udah nggak main logika. Jadi apapun tetap disesuaikan dengan Disesuaikan dengan zamannya. keadaan zaman lah. Keadaannya seperti itu di bab apa aja, bahkan syariat juga seperti itu, banyak disesuaikan dengan zamannya. Kalau kita masih kolot seperti itu, yang dimunculkan sama pikir ya jadinya seperti itu. Iya. Jadi kita sama-sama mengajak untuk teman-teman juga, ya marilah tinggalkan yang kayak gitu. Maksudnya kita selalu Dia main logika lah alam dulu sampai sekarang ada yang baik yang masih kita gunakan. Kita pakai. Kalau udah main logika ya kayak nunggu anak sakit kayak gitu, masa udah demam tinggi kita nggak boleh keluar selama bayi 40 hari nggak bawa kemana, penanganannya gimana? dulu keluar masih pakai oncor, masih pakai opor ya. Tabibnya jauh. Tabibnya jauh pada binatang buas, alamnya masih seperti itu, banyak pohon melintang dan lain-lain, ya malah repot. Memang benar sekali seperti itu kalau memang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di sekeliling teman-teman tetap orang tuanya masih make pemahaman itu ya dihormati gitu. Tapi yang di sini di hati udah nggak make yang seperti itu Ya ya nggak apa-apa, nggak masalah. tetap kalau kita butuh keluar memang harus, misalnya sebaiknya sih jangan kalau memungkinkan, tapi kalau memang harus, tadi kayak misalnya anak sakit harus diantar ke rumah sakit atau ke dokter, ya keluar bismillah. Iya. Seperti itu. Ya seperti hal-hal mistik kayak gitu masih relevan nggak kita pakai? Kita mau buat nakut-nakutin anak kayak gitu, kasihan anak yang jadi korban. Tapi artinya dari pembicaraan ini sosok Sundul Bolong memang betul ada ya Mas. Iya. Betul ada, namun kisah pertama mulanya itu yang Dimunculkan. distilir dimunculkan dari Iya. cerita tadi. Memang bangsa jin selalu seperti itu. Oke, ada lagi Mas. Cukup. Nah, sekiranya cukup tadi pembahasan tentang apa namanya sosok Sundul Bolong yang mirip dengan kuntilanak. Ini Iya. sering sensor ya gitu ya. Tapi apapun itu tetap menyeramkan buat umum Mas. Tapi semoga dengan dibahas seperti ini ada yang terbuka lah buat diri kita masing-masing, bahwa oh ya intinya di diri kita sendiri. Kita yakin, nah insya Allah kita bisa terhindar dari hal seperti itu. Baik, semoga yang kita sampaikan malam ini bisa ada nilai baik, terutama buat kita sendiri di sini dan juga buat kawan-kawan, dan semua yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Oh ya, kita minta maaf bisa dalam penyampaian ini ada banyak kekurangan ya Mas ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat juga, selalu mendapat kebaikan tentunya dari yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.